Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-mu'takifina wal mu'tafiqat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menikmati atas kemurahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Materi kita kali ini mungkin tentang itikaf sudah disampaikan, tapi sedikit saya ulas. Buat apa kita menjalankan itikaf ini? Kalau kita bicara hidup, kehidupan kita ini penuh dengan tantangan, dan juga musuh-musuh Allah selalu berusaha menghalangi kita itu untuk menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Dan musuh kita itu adalah setan. Allah berfirman, inna syaitana adu mubin fattakhidhu aduan. Sungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, maka jadikan setan itu sebagai musuhmu. Nah, kalau kita ini petinju, kita dikasih tahu musuhmu itu adalah si fulan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita itu akan bertanding? Yang pertama, tentunya supaya kita nanti kalau bertanding bisa menang itu, kita harus tahu kekuatan lawan kita. Kekuatannya ini, lawan kita itu, apakah karena dia punya pukulan yang mematikan, kencangnya pukulannya, ataukah memang dia seorang yang memang bisa pandai melindungi atau membentengi, menjaga dirinya dari pukulan lawan. Jadi tidak ada alasan petarung atau petinju itu bertarung untuk tidak mempelajari kekuatan lawannya. Nah, karena kita ini sudah dikasih tahu oleh Allah, sesungguhnya setan itu musuh kamu. Maka kalau kamu ingin bertarung dalam hidup ini, hadapilah setan itu. Bagaimana cara kita menghadapi setan? Kalau bicara setan ini kan minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun manusia. Kalau kita bicara
kejahatan setan itu adalah setan itu menyesatkan kita, tetapi mereka tidak mau terang-terangan dengan menggunakan bisikan-bisikan, dengan menggunakan perantara manusia yang menjadi dukun. Itulah contohnya setan. Makanya setan itu datang kepada manusia itu dengan berbagai macam wajah. Kadang-kadang dalam bentuk wajah manusia yang menyeramkan, kadang-kadang datang dalam bentuk binatang yang membuat orang bisa kaget, setelah itu sakit, shock. Yang pasti setan itu adalah makhluk Allah yang paling jahat. Kenapa? Karena setan ini, kalau Allah mengatakan fatakhidu aduan, jadikanlah dia sebagai musuh. Karena setan itu tidak pernah berhenti, nggak pernah capek, nggak pernah bosan menggoda kita, menyakiti kita, menyusahkan kita. Karena memang setan itu hidup dari sekarang sampai bumi ini dikiamatkan, baru dimatikan oleh Allah. Yang dia pinta apa? Umurnya yang panjang itu, supaya kami bisa menyesatkan anak manusia dari jalanmu. Dari jalanmu. Yang dimaksud jalan Allah itu, termaktub, yaitu isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai kitab suci kita yang difungsikan oleh Allah sebagai petunjuk. Makanya kalau kita bicara untuk apa Al-Quran itu diturunkan, 3 alasannya. Surat Al-Baqarah 187 ini Allah katakan, 1, Allah turunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita bicara petunjuk itu, maka terbayanglah buat diri kita. Kalau kita lagi bingung di mana setan itu atau musuh kita itu mengintip kita, Allah kasih tahu, tuh dia ngintipnya di bawah pohon mangga. Maka ketika kita lewat di bawah pohon mangga itu, pasti kita itu hati-hati. Pasti kita itu berusaha menghindar. Kalau memang kita ingin bertemu, pasti kita persiapkan mental kita dan apa yang paling ditakuti oleh setan itu. Itu paling tidak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk atau hidayah, jangan sampai kita tersesat dari jalan Allah. Kalaulah ada manusia, mereka itu murtad, mereka tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Biasanya kelemahan mereka itu karena itu faktor kawan. Karena kata Nabi begini, baik buruknya seseorang itu kau bisa lihat siapa orang yang dekat dengan dia. Kalau laki-laki itu brengsek, dia punya istri, berarti istrinya yang mengajarkan brengsek. Kalau seorang wanita itu, waduh kejih betul. Padahal dia punya suami, berarti suaminya itu yang menjadikan wanita itu keji. Oleh karena itu Nabi mengajarkan, memerintah kepada kita berhati-hati dalam memilih teman. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara Quran itu, apa yang ditunjuki oleh Quran? Bukan hanya supaya kita itu punya kekuatan dalam menghadapi setan. Apakah itu setan dari golongan jin maupun manusia. Pokoknya kalau Allah itu sudah sayang dengan kita dan kita mau baca Al-Quran, pasti kita akan mendapatkan bahwa sungguhnya dalam kehidupan kita ini, kalaulah kita itu diamankan oleh raja yang ada di Mekah dan Madinah, maka itu dalam rangka upaya untuk mencari tahu sekuat apa sebenarnya
bangsa yang datang dari luar ini untuk mengislamkan orang Islam yang sudah menyatakan diri masuk Islam. Oh, sangat penting ikrar itu. Boleh Bapak memang mengaku sebagai orang Islam apabila Bapak mengakui bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, tangan Bapak ini, bahkan kita itu berat. Nah, itu harus kita tahu, Pak. Semua hidup kita ini sangat bergantung dengan amalan kita. Nah, oleh karena itu, dari mana kita tahu bahwa manusia itu tergantung dengan amalannya di waktu dia hidup? Oh, surat Al-Isra. Kul kulu ya'malu ala sakilatihi. Katakan ya Muhammad, semua orang yang hidup itu dia sangat ditentukan dengan amalan perbuatannya. Kalau amalan perbuatan itu menyenangkan, maka tetangga pun akan memberikan makanan yang menjadikan orang itu terhibur. Allah akan berikan sesuatu yang menjadikan orang itu bisa kuat hatinya dalam menghadapi musuh-musuh Allah ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Alasan Allah menurunkan Al-Quran. Wa bayyinati minal huda. Al-Quran itulah yang menjelaskan tentang hidayah. Yang dimaksud di sini, siapa orang yang mendapatkan hidayah? Siapa orang yang belum masuk hidayah ke dalam hatinya? Siapa orang yang mengikuti petunjuk atau hidayah itu, dan siapa orang yang menolak hidayah itu? Ini harus tahu. Contoh begini. Wa bayyinati minal huda, Quran itu yang menjelaskan dari bentuk petunjuk. Bapak dulunya orang itu nakal, Pak. Semua dia kerjakan dosa itu, bahkan tidak pernah merasa berdosa. Begitu dia mendapatkan hidayah, dia stop itu semua. Mencuri di stop, khamar di stop, minuman keras di stop. Hingga apa-apa yang kita lihat dari hidupnya selama dia beritikaf, dia benar-benar menjadi orang yang sangat tawadhu, ramah dengan lingkungan. Jadi kalau tahu orang-orang yang memang selalu berpikir bagaimana cara menjaga lingkungannya agar semua segala usaha yang ia upayakan, yang ia tanam juga akan aman. Nah, ini persyaratannya. Jadi kita itu harus menyadari betul. Tinggal dicari aja Al-Quran. Kalau Nabi mengatakan, kalau kita ingin menggapai kehidupan yang aman, jalankan saja kebiasaan Nabi. Setiap bertemu, ucapkanlah salam. Setiap kita bertemu dan berpisah, ucapkan lagi itu sarah. Ucapkan lagi semua apa yang kita inginkan untuk keselamatan, doa-doa kita. Ini sangat penting. Jadi makna wa bayyinati minal huda bisa diartikan juga yang menjelaskan dari petunjuk itu di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang bertakwa. Nah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah. Atau ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat lain, wahai orang-orang yang beriman. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu hidup memiliki ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu yaitu pemisah, pembeda dari orang yang telah mendapatkan hidayah dengan orang yang belum mendapatkan hidayah. Padahal itu sama-sama tinggal di satu tempat. Nah, ayat ini menjelaskan kalau kita ini merasa sudah bertakwa kepada Allah, seharusnya kita itu menjadi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Maka kalau kita ingin dikatakan orang yang mati dalam keadaan mereka itu mempertahankan hidayah,
pasti matinya harus perbedaan. Satu, menghadapi kematian orang itu dengan penuh ketenangan, itu menandakan bahwa orang itu alim, orang itu soleh. Ketika malaikat itu menjemput, maka dia segera mengumpulkan keluarganya. Tiba-tiba saja dia memanggilkan anak-anaknya. Nah itu Pak, petunjuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pokoknya beda. Makanya kalau ditanya lagi, apa alasan yang ketiga Allah menurunkan Al-Quran itu? Setelah Allah menyatakan hudalin nasi wa bayyinatin huda wal furqan. Quran itu diturunkan sebagai kitab suci kita orang-orang beriman ini, yang harus kita sampaikan pada orang lain agar kita ini benar-benar meyakini bahwa Quran itu adalah yang menjadikan hidup kita itu beda. Mana contohnya? Allah berfirman, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum min dinikum in istata'u. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu itu tidak pernah berhenti memusuhi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Nah ini petunjuk Quran. Artinya kalau kita ini terus berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita harus tinggalkan. Begitu pula apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dilarang oleh Nabi jauhkan, yang diperintahkan jalankan. Orang-orang yang bisa, mereka itu dengan imannya, dengan ketauhidannya, dengan keistiqomahannya, sehingga hidupnya berbeda dengan orang-orang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman itu disuruh apa aja selalu mereka mempertimbangkan, emang nanti dikasih apa. Padahal kita tahu kalau kita ingin selamat dari godaan setan itu, kita disuruh udah jadi aja orang yang ikhlas. Itu petunjuk Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya siapa orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh jin dan setan, orang yang ikhlas, kata siapa? Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh karena itu Allah tidak akan memerintahkan kepada hambanya kecuali apabila ada keikhlasan dalam hidupnya. Maka kalau ada orang hidup ya kayaknya apa saja selalu diungkit-ungkit, nah ini jelas belum dapat hidayah. Karena kalau dia sudah mendapatkan hidayah, apalagi hidayah itu sampai mengembang, dia menjadi orang yang bertakwa, beda dengan orang yang belum mendapatkan hidayah. Orang belum mendapatkan hidayah itu gelisah, ketakutan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia enggak pernah menanyakan sudah berapa lu bebek, nah, sudah berapa lu ayam, enggak pernah. Kalau ditanyakan itu, kita tanyakan seperti itu, berarti kita ini seperti binatang. Kenapa? Bagi orang yang beriman itu kan banyak disuruh oleh Allah. Kita disuruh belajar dengan kehidupan binatang. Wa inna lakum fil an'ami la ibratun. Sungguh dalam kehidupan binatang itu terdapat suatu pelajaran. Artinya semua binatang itu kalau kita menghendaki sesuatu Pak, pasti kita harus latih dulu. Kenapa? Dia enggak punya akal, dia enggak punya perasaan, dia enggak punya pula rasa sensitif. Manusia diberikan akal, diberikan rasa malu hatinya. Maka kalau orang hidupnya enggak berbeda dengan seperti binatang, kata Allah, itulah orang yang belum mendapatkan hidayah. Karena hidayah itulah yang akan memisahkan dan membedakan antara orang yang
sudah beriman kepada Allah dengan orang yang belum beriman. Di antara yang membedakan itu adalah soal faktor keikhlasan. Karena orang beriman itu apa saja yang dia lakukan selalu diperintahkan oleh Allah, hendaklah kamu niat untuk mencari ridho Allah. Maka di ujungnya selalu dikatakan lillahi ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu. Satu, saya ulangi, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187, hudal linnas, ini petunjuk bagi manusia. Dalam rangka kita itu ingin mengetahui siapa musuh kita. Tadi saya ceritakan itu setan, dijelaskan oleh Allah. Yang kedua, siapa teman kita? Teman kita itu satu, orang-orang yang memiliki kejujuran, kata Allah. Orang-orang di samping hidupnya memiliki kejujuran itu adalah orang-orang yang saleh. Wassalihina min ibadikum. Siapa lagi? Orang punya kejujuran, orang-orang yang saleh. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ini menjelaskan orang yang pantas kamu jadikan dia sebagai teladan, contoh, minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Makanya Nabi Muhammad ditegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam kehidupan Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik. Pada Nabi Ibrahim, Allah pun lihat dalam surat Al-Hasr, qad kanat lakum fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah, sungguh telah ada dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik. Apa contohnya? Keikhlasannya, keberaniannya. Ini contoh-contoh. Jadi dengan maksud Allah menurunkan Al-Quran itu tadi, satu, sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kalau kita itu hidup belum mendapatkan hidayah itu, bagaikan orang yang hidup di atas kapu-kapu di atas air, gak punya pendirian. Kayak sekarang ini, Pak, kayaknya kita malu. Umat Islam itu tidak punya ciri khas. Satu, di bidang hukum, kita itu nggak ada lagi upaya untuk memperjuangkan bagaimana tegaknya hukum Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, dulu kan ada yang namanya Darul Islam, bercita-cita mendirikan negara Islam. Boleh-boleh aja itu. Yang penting kan caranya, bagaimana cara dia menegakkan. Kalau semua masyarakat setuju di negeri ini tegakkan hukum Islam, maka tinggal milihlah siapa wakil-wakil kita yang bisa nanti itu merubah sedikit demi sedikit dari hukum sekuler menjadi hukum yang religius. Bisa nggak? Kenapa tidak? Kalau anggota dewannya itu 50+1 menyetujui penegakan syariat Islam, bisa nggak berubah? Bisa, Pak. Ada nggak petunjuk dalam Al-Quran? Oh, ada. Makanya Nabi bilang, dipuji cara Nabi itu berdakwah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat yang Allah berikan pada Nabi, Nabi itu hidup Nabi, Pak, sangat bersahabat. Kata Allah, karena kelemah lembutan Nabi, keramahan Nabi, banyak orang yang mendekat. Maka kalau kita ingin dicintai oleh banyak orang, kalau kita tuh pengen ya orang-orang itu mau dekat dengan kita, cobalah berikan contoh yang baik dalam hidup kita. Insya Allah kalau kita sudah melakukan perbuatan yang baik untuk diri kita, kata Imam Ali, kafa binafsik, maka cukuplah bagimu. Oleh karena itu,
Ciri-ciri orang yang beriman yang telah mendapatkan hidayah tadi itu berbeda. Dia tidak mau mengekor. Umat Islam sekarang ini kerjanya mengekor aja. Kenapa seperti ini? Tadi karena hidayahnya itu belum menjadi pembeda. Contoh, Bapak membuat sholat, kita terbuka aja Pak. Ada hadis Nabi menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 29 ini. Nanti kamu di akhir zaman itu tanpa sadar, kamu itu mengikuti keinginan-keinginan orang yang tidak sepaham dengan kamu. Walaupun mereka itu kau ikuti, membawamu ke lubang biawak. Pak, biawak itu paling jelek. Kalau dia dapat bangkai kambing di sungai ya, itu dia seret, masukin ke lubangnya. Nanti kalau sudah bau baru dia makan. Artinya kata Nabi, walaupun kamu itu merasakan baunya tidak sedap dan kamu tidak suka, tapi karena kamu tidak berpegang pada petunjuk Al-Quran, karena kamu itu tidak percaya dengan hidayah yang Allah berikan kepadamu, kamu harus berani hidup itu mempertahankan keyakinanmu. Kata Imam As-Sarkati yang mengatakan, walau kitoan larji'u. Buat orang yang sudah mendapatkan hidayah, kalau dia sudah mendapatkan suatu kepastian dalam satu kajian bahwa dia mengetahui sudah ini benar, walaupun dia diancam untuk dipotong-potong tubuhnya, tetap dia akan mengatakan begitulah hukum Allah. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini. Di samping tadi 3 alasan Allah menurunkan Al-Quran, di dalam surat ayat 38, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini yang keempat. Kitab Al-Quran ini diturunkan, kitab yang diturunkannya bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mempelajarinya, maka Allah akan berikan kepadamu yaitu kehidupan yang penuh keberkahan. Mubarak itu orang yang akan mendapatkan kehidupan keberkahan. Berkah itu apa? Bertambah baik, kekayaannya bertambah, itu berkah. Ilmunya bertambah, berkah. Kebaikannya bertambah, itu berkah. Nah, kalau sekiranya kita ini mendalami dan membaca Al-Quran, kita tahu bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai alat atau sebagai media agar kita ini hidup selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kelima, jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran itu agar kita bisa menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika orang menanyakan ini baik buruk, orang yang beriman itu dia harus berani mengatakan yang sejujurnya. Maka apabila dia tidak berani mengatakan yang sejujurnya, tidak ada kepastian, maka Allah akan turunkan azab. Ini janji Allah. Oleh karena itu coba dilihat, yudabbaru ayatihi. Allah turunkan Al-Quran ini yang kelima supaya kita itu bisa selalu memahami ciptaan-ciptaan Allah. Karena Allah berfirman, tidak ada suatu pun kejadian melainkan itu terjadi karena izin Allah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan itu adalah hanya Allah yang tahu maksud dan tujuannya. Bagi orang yang beriman meyakini betul, maka ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, bukannya dia lari dari perintah Allah seperti
banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, pasti Allah akan berikan jawaban. Sedikit demi sedikit, enggak sekaligus Allah menjawab. Ada 30 orang semuanya dikabulkan. Siapa tahu doanya berbeda dan tujuannya dia tidak tahu sebagian yang lain. Karena syarat suatu amalan perbuatan yang masuk dalam kategori ibadah itu diterima oleh Allah apabila kita bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kita tolerir, mana yang kita dituntut untuk melakukan intolerir. Jadi tidak lagi kita bergantung dengan satu hukum. Ini adalah isyarat kalau kita lihat di situ liyadabbaru ayatihi. Maka yang keempat itu kesimpulannya bahwa Al-Quran diturunkan agar kamu bisa memperhatikan, bisa mempelajari apa yang Allah telah ciptakan di tengah-tengah kehidupan kamu. Saya ulangi sekali lagi, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk dijadikan sebagai petunjuk meniti jalan ke jalan keridhaan Allah. Yang kedua, untuk apa Allah turunkan Al-Quran itu? Agar kita bisa menjelaskan mana itu yang datang dari Allah dan mana itu bukan. Makanya kewajiban kita itu selama kita masih bisa melek, masih bisa membaca dan masih keluar suara dari kita itu, cobalah kita berusaha terus memahami tentang makna orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, saya ulangi lagi, jadilah kita orang yang telah mendapatkan di ayat itu, dan ahli Quran itu selalu hidupnya tampil beda, bukan untuk tidur. Dia memberikan pelajaran-pelajaran yang seolah-olah dia tampil berbeda. Tapi kalau dia tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, karena dia yakini bahwa Allah sangat cinta, maka dengan demikian kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala manggil kembali agar dia bisa mengajarkan ilmunya. Karena kita tahu kata mal ilma mal'unatun, orang yang menyembunyikan ilmu yang datang dari Allah, maka dia adalah mati dalam keadaan kafir. Berat ini Pak. Berikutnya ayat ini mengatakan Al-Quran diturunkan kepada kita, siapapun yang akan membacanya dan mempelajarinya maka dia akan menjadi berkah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran diturunkan untuk apa? Agar kita bisa menjelaskan. Apakah kita masih pantas atau tidak jadi sebagai hakim ini? Nah itu aja pertanyaannya. Kalau dia benar beriman kepada Allah, pasti Allah akan bimbing dia. Ini ingat. Waliyatazakkaru. Nah berikutnya, untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Agar Quran ini dijadikan sebagai peringatan buat kita semua. Kapan itu terjadinya kiamat? Bapak akurkan saja tentang suatu kiamat itu. Bapak pahami. Insya Allah kalau kita itu selalu berusaha untuk memahami tentang ayat-ayat Allah itu, maka Quran itu akan hadir dalam kehidupan kita sebagai pemberi peringatan. Coba Quran begitu banyak. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Berbeda orang-orang kafir, Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu mah kau ajak bicara atau tidak kau ajak bicara, mereka tetap gono yang ngono. Itu orang kafir. Sedangkan kalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia memusuhi orang yang beriman kepada Allah, maka tunggu saja gilirannya. Orang seperti ini umur tidak panjang. Kenapa? Karena kalau orang itu hidup selalu melanggar hukum-hukum Allah, ya manusia juga ucapannya menghadapi orang yang durhaka kepada Allah pasti yang jelek. Pasti yang jelek. Kalau kita ini hidup sebagai orang yang beriman itu ya selalu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita tidak mau jalankan. Makanya kita lihat ayat ini. Untuk apa Al-Quran diturunkan?
liyatazakkaru ulul albab. Ini akan menjadi pemberi peringatan bagi orang yang memiliki pikiran yang cerdas. Jadi kata-kata ulul albab orang yang memiliki kecerdasan. Berat, Pak. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Allah pun menjelaskan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Isra, inna anzalnahu mubarakun liyatazakkaru liulil albab. Sama. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini agar Al-Quran ini menjadi peringatan, yaitu bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Kita lihat membaca Al-Quran merupakan sarana dan jalan untuk mengamalkan Al-Quran. Maka kalau kita benar-benar telah mendapatkan hidayah, seharusnya kita baca Quran. Bukan di bulan puasa aja. Kalau bulan puasa ini ekstra. Yang biasanya kita itu sebulan tamat, di bulan puasa ini minimal 3 kali. Karena orang-orang soleh, orang-orang yang alim, dia sebulan itu minimal 4 kali. Kenapa? Karena kalau Nabi 3 kali, orang yang beriman itu 7 hari. Jadi kalau Nabi itu 3 hari tamat Quran. Para orang-orang soleh yang mengikut Nabi tidak tamat Quran. Tapi kalau kita, ya iman kita pas-pasan, kita masih bekerja, Bapak harus berusaha 7 hari terus tamat. Apa jaminannya? Orang yang selalu membaca Al-Quran itu, Al-Quran ini akan dijadikan sebagai sipa, obat. Obat apa? Penenang. Al-Quran ini kalau kita baca dan orang yang mendengarkan saja, itu rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang membacakan Al-Quran, dah, kau dengarkan saja. Ansitu, diam, dengarkan. Pasti Allah akan berikan rahmat. Apa itu rahmat? Kebahagiaan. Makanya kalau orang sampai tanggal berapa ini? Tanggal 24, malam 24. Belum ada yang menamatkan Al-Quran. Kalau masjid sini saya yakinlah sudah hampir 1,5. Ada nggak yang tamat sudah? Hah? Wah, sama aja ini. Maka untuk menjadikan bulan puasa ini, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau Bapak bisa meningkatkan kualitas bacaan Bapak terhadap Al-Quran, yang tahun dulu cuma sekali, sekarang ini minimal 2 kali dalam 1 bulan. Dan kalau kita mengikut orang-orang alim, ya udah setiap minggu tamat. Karena 1 juz itu kalau kita baca sudah lancar, itu kira-kira 51 menit, 52 menit, Pak. Itu kita lihat ini, keutamaan ini. Nah, di dalam hadis ini dikatakan, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, contohnya alif, berhenti dia. Apa ya? Dia tanya orang, kata orang alif, lam, ra. Huruf alif, huruf lam, huruf ra. Kan enggak terjemahnya, Pak. Dan enggak ada orang yang bisa menafsirkan itu. Sebutkan 3 huruf ya yang enak didengar. Ya udah alif, lam, ra. Nah, di sini dikatakan min kulli harfin, pada tiap-tiap huruf yang kita baca itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim berarti 7 huruf, 17 huruf. Kata Allah, setiap 1 huruf yang kau baca di kitab Allah itu falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendatangkan kebaikan buat diri kamu. Nah, kalau kita tahu membaca Al-Quran itu mendatangkan kebaikan, kenapa kita ini tidak mau baca Quran?
Kenapa kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah? Padahal tadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ini sudah hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran. Apakah orang yang mendengar tidak? Yang penting dia punya momentumnya untuk menyampaikan itu. Apakah orang menolak atau menerima? Yang penting Bapak sampaikan. Apa yang Bapak bisa sampaikan itu adalah dari kekuatan yang bisa melihat. Kan umumnya kita lihat Pak, ayam, burung, begitu gelap itu ya sudah nggak bisa melihat. Tapi manusia, ada orang yang diberikan kekuatan bisa melihat justru kalau gelap, kalau terang kurang lihat dia. Entah ini apa, kalau saya yakin ada orang seperti itu mauna namanya, suatu kelebihan. Maka di sini dikatakan dalam kitab Sahih, wal hasanatu bi asri amsalihha. Kalau kita baca tadi alif lam ra itu kan 3 huruf. Maka Allah akan berikan janjinya itu dalam Al-Qur'an ini 1 huruf akan didapatkan balasan 1 kebaikan. Nah, kalau 7 dia mendapatkan 7 kebaikan. Ingat. La akulah alif lam mim harpun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya berlaku 1 huruf, tapi yang benar alif lam ra 3 kekuatan itu. Dan itu dimuat dalam hadis. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita. Ini secara apa ya? Eksplisit saja, Pak. Maka dikatakan walakina alpun harpun, walakina alipun harpun. Tapi kata Allah setiap huruf itu umpamanya alif, lam, mim, ra. Setiap huruf itu janji Allah akan memberikan balasan. Bagaimana kalau orang belum mengamalkan, belum bisa membaca di hari menjelang terakhirnya Ramadan ini? Maka dia punya kesadaran, dia bertekad bernazar. Mulai hari ini saya akan mengikuti petunjuk. Apa yang disampaikan itu mendengarkan Al-Quran yang dibacakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka untuk lebih jauhnya, bagaimana cara kita itu dengan puasa, kita bisa memuliakan diri kita. Bapak cukup baca Al-Quran, jangan berhenti-berhenti. Banyak hadis-hadis ini, Pak. Dan yang ketujuh, untuk apa Allah turunkan Al-Quran itu? Di samping tadi sebagai pembawa berkah. Nah, 7 ini, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nanti kalau kita mati, kan ada 4 pertanyaan waktu di alam kubur. Dan 3 pertanyaan itu ketika kita sudah di pintu, ya, keluar untuk kita meninggalkan orang-orang yang ada kepada kita ini, maka kita bisa menjadikan Quran itu sebagai hujjah. Ini yang ketujuh. Apa itu hujjah? Hujjah itu dalil. Contoh begini, saya tanya Bapak Ibu, kalau kita ini dapat rezeki, kita punya anak, punya istri, dan punya kedua orang tua kita, bapak ibu bapak kita, semuanya dalam keadaan belum makan 4 hari, dan kita wajib kekayaan kita, kekayaan orang tua kita, kekayaan orang tua kita itu kekayaan kita. Lalu kalau ada orang bertanya, siapa yang lebih berhak kau undang untuk ikut memakan hasil carian rezekimu? Anak, istri, atau kedua orang tua? Coba Bapak begini, ini Quran Pak, renungkan. Dan Quran ini dijadikan sebagai hujjah, dalil kebenaran maksudnya. Kita sudah 4 hari nggak makan, kita punya kedua orang tua, dan kita punya istri, punya anak-anak. Begitu kita dapat rezeki, rezekinya nggak banyak.
Siapa dulu yang kita berikan itu rezeki itu? Apakah istri, anak-anak duluan atau orang tua belakangan? Yang mana, Pak? Pak, ini hujah. Ini hujah. Hujah itu artinya kalau kita jawab salah, gunakan logika kita. Jangan dalil dulu deh. Kalau kita sudah 4 hari nggak makan, kita punya kedua orang tua, kita punya istri, punya anak. Lalu kita dapat rezeki yang kita belikan makanan itu, istri anak kita atau orang tua kita? Hah? Siapa dulu? Coba sekarang yang jawabnya istri anak dulu. Kenapa Bapak mengatakan istri anak dulu kita utamakan, baru orang tua kita belakangan? Apa dalilnya? Kalau Quran mengatakan istri dan anakmu belum tentu ketika kamu berubah menjadi baik dia sabar seperti ibu, benar nggak? Banyak Pak, waktu orang tuanya masih sehat, anak itu kayaknya sayang. Tapi begitu ayahnya sakit stroke, makan disuapin, ke belakang harus dibopong. Siapa yang kewajiban mengurus ini? Tetap anak. Anak duluan yang harus berkewajiban memelihara kedua orang tua. Walaupun kita punya istri, punya anak. Kenapa? Karena kalau sang anak itu selalu mengutamakan orang tuanya, karena orang tua sudah teruji, itu logikanya Pak, hujjatun. Maka dikatakan wal Qur'anu hujjatun laka. Maka kalau ada orang yang menjawab tidak mengikuti Al-Quran, Quran itu akan menjelaskan. Jadi kalau sementara ini kita selalu memikirkan dan selalu mengutamakan istri anak, orang tua kita terlantarkan, itu perbuatan yang salah. Karena Al-Quran mengatakan, wa'id, dan ingatlah akhadha mitsaqa bani Israil, ketika Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel, wala tusyrik bi syai'a, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Wabil walidaini ihsana, dan baktilah kamu kepada ibu bapakmu. Baru wal akrobin, anak dan istrimu. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Soal masalah materi, kalau bapak tadi punya uang, udah 3 hari kita belum makan, mak kita juga begitu. Begitu kita dapat rezeki, kita berikan makanan, siapa dulu yang kita kasih makanan itu? Istri, anak, atau orang tua kita? Al-Quran mengatakan orang tuamu. Surat Al-Baqarah 216 seperti itu. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan pada siapa yang mereka berikan itu hasil infak mereka. Qul, Allah menjawab, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa saja yang akan kau infakkan, yang pertama untuk kedua orang tuamu. Para mufasir mengatakan, kenapa orang tua? Kan dia punya istri, punya anak-anak. Jawabnya semua mufasir mengatakan, karena kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Ridhollahu fi ridhoil walidain. Secara logika kita yang kita cari apa jadinya? Kebahagiaan dalam hidup. Ya udah ikutin saja. Karena kalau orang tua kita ridho pada kita, juga nanti istri kita kecukupan hidupnya. Coba ini Quran Pak.
Nah, Al-Quran menjadi hujah yang membela kita jika kita itu mengamalkan kandungannya. Sepakat para ulama. Waktu kita mati besok, begitu kita dikubur 7 langkah orang yang meninggalkan kubur kita itu, maka datanglah malaikat menanyakan, 1, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab apa? Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Bisa nggak dijawab oleh semua orang? Belum tentu. Kecuali waktu di dunia dia sudah sering membacanya, dia sering menamatkannya, dan dia sering menjadikan Quran itu sebagai dalil dalam kehidupannya. Insya Allah ketika malaikat berkata, man rabbuka, Allahu Rabbi. Kenapa begitu? Jadi orang-orang yang punya motor bagus-bagus itu kalau ikuti itikaf gimana? Apakah mendapatkan balasan? Tetap mendapatkan balasan, tapi tidak sebesar orang yang banyak memberikan balasan